Yang keempat atau yang terakhir, jagung. Ini kontroversi. Kita kan petani jagung, Pak. Indonesia ini petani jagung. Ya, bahkan data nasional menunjukkan kita mengalami kenaikan produksi jagung. Jagung kita bagus, petani kita bagus. Hasil panen jagung meningkat. Tetapi hasil panen jagung yang banyak itu atau naik itu tidak dibarengi dengan kualitas mutu. Alhasil apa? Yang konsumsi jagung ada, tetapi untuk pakan ternak tidak lolos. Ya, Bapak Ibu bisa rasakan, jagung susah, paceklik, tetapi harga pakan tetap normal. Kepikiran nggak? Jagung paceklik, gagal panen. Orang gagal panen jagung merosot, stoknya habis, jagung nggak ada. Tetapi harga pakan yang bahan bakunya jagung normal. Dari mana jagungnya? Kan kita nggak panen, kok bisa pakannya normal? Itu impor, begitu ya. Jadi untuk kebutuhan kita bisa, tetapi untuk pakan ternak nggak bisa. Nggak mencukupi, makanya impor. Tetapi tenang saja, semua itu ada badan pengawasannya, ya. Jadi diawasi kalau apa? Diawasi kalau misalnya gini. Misalnya stok kita lagi tinggi, impor ditahan. Stok kita lagi merosot, ya, kebutuhan lagi tinggi, paceklik dan lain sebagainya, gagal panen, baru impor masuk untuk menjaga kestabilan harga pasar antara Bapak Ibu petani dan impor. Seperti itu ya. Saya kasih contoh untuk kacang kedelai. Kenapa alasannya seperti tadi? Kacang kedelai itu kisaran harga berapa per kilogram? Kalau misalnya kita kunjungi di pasar-pasar tradisional atau pasar lokal kita, itu harganya Rp11.000. Itu kacang kedelai, Rp11.000 per kilogram. Sedangkan kacang kedelai kalau kita impor, itu per kilonya Rp8.000, Rp7.000 sampai Rp8.000. Murah, lebih murah mana? Ini lebih murah sana. Karena tadi alasannya, industrinya besar, skala industri. Cetaknya banyak, begitu ya. Makanya harganya bisa Rp8.000 per kilo. Nah sekarang gini, kalau ada pasar, terus jual kacang kedelai hasil petani lokal, harga Rp11.000 per kilo. Terus Anda sebagai konsumen, melihat di sebelahnya ada kacang kedelai impor Rp8.000 per kilo. Mana yang Anda beli? Sebagai Anda pengusaha industri tempe tahu, mana yang Anda beli? Anda bisnis ini, ya pasti impor. Karena lebih murah, Anda lebih untung. Itu logikanya, begitu ya. Kalau jagung, Anda bayangkan ya, jagung di musim panen raya, dan bukan musim panen itu beda. Ya, jadi ada misalnya musim panen raya itu di saat apa? Saat musim hujan, itu semua berbondong-bondong dari petani maupun bukan petani tanam jagung. Itu disebut dengan panen raya. Semua orang punya jagung, seperti itu ya. Bayangin kalau misalnya bukan di musim panen raya atau bukan di musim penanaman jagung, musim panas, artinya bukan musimnya panen raya. Artinya hanya beberapa petani saja menanam jagung di musim seperti itu. Konsekuensinya air harus banyak. Nah, di saat seperti itu jagung mulai langka, stoknya mulai menipis karena tidak semua orang menanam jagung. Alhasil harganya naik. Di saat seperti itu, di saat harga jagung naik, impor itu lebih murah atau barang dari Amerika itu lebih murah, Rp700 per kilo. Jadi kalau jagung kita Rp5.000 maka per kilo, bukan musimnya, maka dari luar itu masuk Rp4.300 per kilo. Itu bukan musim, apalagi musimnya. Seperti itu ya. Jadi itu kemudahan-kemudahan yang kita bisa dapat. Nah, jadi kalau Bapak Ibu bertanya misalnya, kok jadi seperti menderita sekali kita petani ini? Seperti itu ya. Nah, kita harus lihat dari sisi kita juga. Kita mampu nggak penuhi itu? Kalau kita nggak mampu, ya pemerintah ambil langkah cepat.